Campurkan air laut dengan JMS dan lanjutkan pemakaian 3-4 kali sebulan. Menggunakan air laut tidak hanya menambah mineral yang terlepas dari tanah, tetapi juga meningkatkan rasa manis, warna, masa simpan, dan nilai produk. Jika dilihat dari komposisi, air laut banyak mengandung sulfur, magnesium, kalsium, kalium, boron, fosfor, yodium, dan sebagainya yang semuanya penting untuk pertumbuhan tanaman. Bahkan air laut memiliki selenium dan germanium yang dikenal sangat bermanfaat. Oleh karena itu, Jadam sangat menganjurkan penggunaan air laut sebagai suplemen mineral bagi tanaman. Bahkan Institut Ilmu Pertanian Nasional Korea telah mengkonfirmasi manfaat air laut dan garam laut. Para pedagang alat-alat pertanianlah yang secara tegas menentang penggunaan air laut. Manfaat air laut telah terbukti sepanjang sejarah. Ladang, sawah, dan kebun di tepi laut dihujani dengan elemen air laut selama ratusan dan ribuan tahun. Mereka menghasilkan makanan berkualitas lebih baik daripada pertanian yang jauh dari laut. Bukti apa lagi yang lebih jelas? Namun berhati-hatilah untuk tidak menggunakan air laut yang dicampur dengan air kurang dari 30 kali lipat, karena salinitasnya akan terlalu kuat yang dapat merusak beberapa tanaman. Jangan menaburkan garam langsung ke tanah atau menyemprotkan air laut murni. Ingatlah bahwa baik dan buruk adalah satu. Jika kebaikan itu berlebihan, itu akan berubah menjadi buruk. Jika Anda tidak dapat memperoleh air laut, maka garam laut dapat digunakan. 20 liter air laut sama dengan sekitar 500 gram garam laut. Hitung rasio pengenceran Anda berdasarkan konversi ini. Salinitas air laut berbeda menurut daerah, biasanya antara 3,1 sampai 3,8%. Secara umum, air dikatakan sebagai air laut jika konsentrasi garamnya di atas 1,7%. Ada bahan lain yang digunakan Jadam untuk memasok mineral ke tanah. Gunakan bubuk pilit sebagai sumber mineral. Batuan ini mengandung hampir semua unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Gunakan bersama dengan air laut dan Anda akan terkejut. Pilit dijual dalam bentuk bubuk dan tidak mahal. Tambahkan 60 kg bubuk pilit ke dalam 500 liter air. Aduk dan biarkan mengendap. Ambil air bagian atas untuk digunakan. Isi ulang air saat Anda membutuhkannya. Gunakan seperti itu sepanjang tahun. Jadam menyebut air ini sebagai larutan pilit. Di tanah dengan pencucian mineral yang serius, taburkan langsung bubuk pilit ke tanah sekitar 1 kg per 3,3 meter persegi. Karakteristik bubuk pilit mirip dengan batuan mineral yang ditemukan di Australia. Jenis bebatuan itu disebut palagonite. Two geologists have discovered a mineral in southeast Queensland which can help to drastically boost crop production. This fine material within the basalt called palagonite is what captured their attention. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pilit dan palagonite memiliki karakteristik yang sama. Lalu, dari mana kedua jenis bebatuan ini berasal? Jenis bebatuan ini berasal dari fauna dan flora yang pernah hidup. Mereka kemudian mati dan tubuh mereka menumpuk. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, tubuh mereka menjadi sedimen batu. Tekanan dan suhu yang lebih tinggi mengubahnya menjadi batuan metamorf, kemudian menjadi granit. Batuan yang terbuat dari akumulasi bahan organik mengandung bahan yang paling dekat dengan kebutuhan mineral tanaman. Jika pilit tidak tersedia, Anda bisa menggunakan bubuk batu lainnya. Untuk meningkatkan kualitas tanah dan mencegah pencucian mineral, gunakan JMS, air laut, dan larutan pilit setiap kali Anda menyiram. Tanaman Anda akan menunjukkan peningkatan yang terlihat dalam pertumbuhan dan perkembangan akarnya. Namun berhati-hatilah, karena ini adalah metode yang sangat kuat sehingga tiba-tiba dapat memecah nutrisi yang tidak larut dalam tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman serta menghasilkan tunas air. Ini juga dapat menunda buah dari pematangan. Jadi Jadam merekomendasikan metode ini untuk digunakan mulai dari sebelum masa tanam atau masa pertumbuhan. Ini benar-benar penting untuk dipahami. Pekerjaan pondasi tanah adalah yang paling penting dari semua tugas pertanian.
Gunakan JMS, air laut, larutan pelet, dan pupuk cair jadam untuk mengoptimalkan kondisi tanah sebelum tanam. Ini adalah kunci untuk pertumbuhan akar yang kuat. Dengan demikian akan dihasilkan kualitas dan hasil yang tinggi. Peningkatan keragaman mikroorganisme mencegah jenis patogen tertentu untuk mendapatkan dominasi. Saat ini, penyakit tular tanah dan patogen tanaman terus meningkat. Bahkan pestisida kimia yang paling beracun sekalipun tidak dapat mengendalikannya. Selama ini, metode kita mengandalkan desinfeksi. Kita berpikir membunuh patogen target akan menyelamatkan pertanian kita. Tetapi itu tidak bekerja dengan baik. Yang lebih buruk, patogen malah membangun resistensi terhadap pestisida kimia. Sudah saatnya kita mengubah pemikiran kita secara drastis. Penyakit disebabkan ketika patogen tertentu menguasai tanah. Jadi, solusi jadam sederhana, cukup dengan memaksimalkan populasi dan keanekaragaman mikroorganisme tanah. Tambahkan JMS setiap kali tanaman Anda disiram. Ini adalah perubahan besar. Umat manusia telah berkonsentrasi pada membunuh dan menghilangkan patogen. Namun kini ada metode yang lebih mudah dan efektif dengan menggunakan mikroba untuk menekan patogen. Maka mari kita beralih dari desinfeksi ke keragaman. Sebagian besar patogen bersifat heterotrof, artinya mereka tidak dapat menghasilkan nutrisi untuk diri mereka sendiri, tetapi harus bergantung pada sumber nutrisi lain. Ini berarti bahwa daerah yang mereka tempati secara langsung diinterpretasikan ke dalam jumlah makanan yang mereka peroleh. Apa yang ingin kita capai dengan berulang kali menyiram tanaman dan tanah dengan JMS? Kita ingin pasukan mikroorganisme yang beragam menempati area tersebut dan menyingkirkan patogen. Ketika ekologi mikro memulihkan keanekaragaman alaminya, tidak ada patogen tertentu yang dapat berkembang biak dalam jumlah yang luar biasa dan mengambil kendali. Hal yang sama berlaku untuk nematoda tanah. Ketika keanekaragaman mikroorganisme berhasil pulih di dalam tanah, nematoda menjadi kurang aktif. Yang menarik, bahkan ada jamur tertentu yang menggunakan hifa mereka untuk menjebak dan memakan nematoda. Mikroorganisme lokal yang Anda kembangkan akan menempati area yang ingin diambil oleh patogen. Ini kemudian akan secara efektif mencegah wabah penyakit tanaman. Biayanya hampir tidak ada. Penerapan bahan tersebut benar-benar meningkatkan kesehatan tanaman. Jika Anda terjebak dalam keyakinan bahwa hanya pestisida yang dapat menyelamatkan Anda, maka Anda akan selamanya bergantung padanya. Alam memiliki semua jawaban. Ikuti alam dan hal-hal akan mengejutkan, simpel, mudah, ilmiah, dan efektif. Mineral menjadi berlimpah dengan pertanian jadam. Ini akan memecahkan masalah kekurangan mineral. Bertani harus menjadi lebih mudah dan sederhana seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Tapi bertani saat ini menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Alasan utamanya adalah kekurangan mineral. Sebagian besar petani memiliki beberapa produk mineral yang mereka sukai dan sering menggunakannya. Tetapi masalah selalu ada dan sepertinya tidak ada yang bisa diselesaikan. Ilmu pengetahuan modern tidak dapat mengatakan dengan pasti mineral mana yang kurang dan dalam jumlah berapa. Bahkan tidak dapat dengan jelas membedakan antara nutrisi yang tidak larut dan yang larut. Itulah sebabnya semua hasil evaluasi tanah sangat tidak akurat. Cara berpikir jadam adalah membandingkannya dengan pola makan manusia. Anda tidak perlu mencoba mencari tahu mineral mana yang kurang. Sebaliknya, Anda mencoba memulihkan keragaman dan keseimbangan mineral dengan makanan yang sehat. Ini adalah pendekatan yang sederhana, namun sering dikira gila. Lakukan diversifikasi mikroorganisme pada tanah Anda. Ini berarti bahwa tanah Anda harus dipenuhi dengan mikroorganisme yang berbeda dengan makanan yang berbeda. Makanan yang berbeda berarti proses pencernaan dan ekskresi nutrisi yang berbeda. Dengan kata lain, keanekaragaman mikroorganisme
berarti keanekaragaman unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Singkatnya, keanekaragaman dalam ekosistem tanah mendukung keragaman nutrisi yang tersedia. Selain itu, air laut dengan 83 mineral yang berbeda jika dimasukkan ke dalam tanah dan dikombinasikan dengan pillage akan membuat tanah Anda lebih kaya mineral. Mineral di tanah Anda akan pulih dari segi keragaman dan kuantitas. Tanaman akan pulih dari kekurangan mineral. Memahami dunia keseimbangan, keragaman mikroorganisme, dan keragaman nutrisi adalah inti dari Jadam. Inilah yang membuat pertanian begitu mudah, efektif, dan sangat murah.